nafsu birahinya besar, tidak bisa mengendalikan nafsu birahi, duitnya cukup buat menghidupi istri, hukum pernikahan wajib. Menikah itu hukum menikah wajib. Kalau seorang laki-laki nafsu birahinya besar, tidak bisa mengendalikan nafsu birahi, duitnya cukup buat menghidupi istri, hukum pernikahan wajib. 2. Hukum pernikahan sunat. Kalau seorang laki-laki penghasilannya sudah cukup, bisa mencukupi seorang istri, tapi nafsu birahinya masih bisa dikendalikan. Titik. Yang ketiga, hukum pernikahan adalah mubah. Dasar hukum nikah adalah mubah. Yang keempat, hukum nikah adalah makruh. Bagi siapa yang hukum nikah adalah makruh? Kalau suami tidak penghasilan. Mau ngasih makan apa anak perempuan orang? Cinta. Nah, kenyang cempon. Yang nomor 5, hukum nikah adalah haram. Bisa haram. Kalau si laki-laki menikahi perempuan untuk menyakiti mereka, balas dendam, gue pernah disakiti perempuan, itu hukumnya adalah haram. Makanya kalau si laki-laki tadi sudah berani menikah, berani bertanggung jawab dengan istrinya. Ternyata saudara saya, Masya Allah, makanya duduknya ngerendeng. Saudaranya sama-sama 7. Ipa 8 bersaudara, empon-empon 8 bersaudara. 1 kali emponnya, jangan 2 kali. Artinya maknya pada rajin. Anak mulu. Jadi begitu dia menikah, ternyata maaf dalam tanda kutip, penghasilannya belum bisa memadai mencukupi keluarganya. Kalau memang tanda kutip lagi, orang tuanya kaya, orang tuanya mampu, boleh sekedar minta tambahan. Oke? Tambahan. Yang salah mana? Butuh iye, makan doyan, anak juga harus sekolah, listrik telepon harus dibayar. Masya Allah, dia tidak kerja sama sekali, itu yang dosa besar. Rasul bersabda, cukup berdosa bagi seseorang yang tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada orang yang dalam tanggung jawabnya. Jadi saya yakin kita orang tua kalau kita punya kemampuan melihat anak kita kekurangan, nggak tega, bantu untuk nambahin. Tapi seandainya 100% dari kita bertua juga manusia. Pegel juga. Kapan lu kerjanya? Kapan nyenengin orang tuanya? Jadi kalau sekali-kali cempon, tenanaun yang menyebalkan terus-menerus. Dia tidak berusaha, dia tidak bekerja. Masya Allah, itu yang menyebalkan. Gitu ya. Oke, tapi cempon. bekerja atau tidak dianya? Bekerja tapi kadang-kadang minta. Makanya mamah ngerti, Pan. Karena udah tua nenek-nenek. Ya. Jadi kalau anak mantu kita sudah bekerja, belum mencukupi, kita mampu, sok bantuan. Makanya yang namanya zakat tidak boleh diberikan kepada garis lurus. Saya tidak boleh zakat mak, bapak, nenek, kakek, uyut. Anak, mantu, cucu. Dari pihak saya, dari pihak suami saya. Kenapa? Kalau mereka kekurangan, maka kita harus membantunya. Bukan dari zakat, tapi dari apa yang kita miliki adalah sedekah. Ya, seperti itu ya. Oke, cempon. Jangan 2 kali. Hatur nuhun, Mas. Nangga, empon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia ampun Ipan, meni gemes cerajak empon. Sami 7 sesuatu ya. Mani atoh dulurna 7. Eta teh mana teh rajin. Betul. Teu ka mana-mana hiburan kadinya deui. Bener. Poek sakedik langsung tekdung. Buat teuing teu poek eta teh. Oke, kita lanjut lagi, siapa yang mau nanya? Di antara biru-biru silakan mangga. Ibu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Samiati dari Majelis Tahlim Ikhlas Cianjur. Mangga Samiati. Tanya Mamah yuk. Ayo.
Mama, saya mau tanya nih. Oh. Tapi luar dari tema, Mah. Sok, Mangga. Begini, Mah. Saya itu kan punya penyakit asam urat. Khususnya tuh di dengkul, Mah. Ya. Suatu saat tuh saya ke kamar mandi. Ya buang air kecil atau air besar, Mah. Duduk. Di saat saya berdiri tuh karena menahan sakit, Mah. Saya itu menyebut nama Allah. Ya Allah gitu. Tapi dalam hati, ya Allah kenapa saya menyebut nama Allah? Karena di dalam WC, Mah. Lah itu gimana, Mah? Bu Samiati atau, Mah? sudah istinja apa belum? Udah, Mah. Oh belum. Ya udah bersih. Udah bersih, Mah. Waktu mau berdiri itu. Oke. Ya. Bu, yang dilarang kita mengucap kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan apalagi menyebut asma Allah, menyebut Rasulullah ketika kita sedang buang air kecil atau sedang buang air besar. Dilarang kita menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, dilarang kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ketika Anda bangun, lutut Anda sakit, Masya Allah, astagfirullah, sakit banget. Insya Allah Anda tidak berdosa karena sudah istinja, sudah bersih. Makasih, Jadi Ma. seperti itu insya Allah, bukan kesengajaan. Enggak sengaja, Mah. Ya, Jadi masalah. tanpa sadar gitu, Mah. Betul. Iya. Saya yakin sadar lu, kan lutut lu sakit tanpa sadar. Kalau nggak sadar kegubrak. Maksudnya menyebut nama Allah itu tanpa sadar kenahan sakit gitu loh. Betul. Iya. Karena orang yang benar beriman kepada Allah, apapun yang terjadi, dia akan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Jadi tidak masalah insya Allah, karena bukan kesengajaan. Yang sengaja itu yang salah. Oke. Anda silahkan lihat di dalam Al-Baqarah 225. Allah berfirman, Allah tidak akan menghisab orang yang hanya dengan tangannya, yang dihisab oleh Allah dengan hatinya. Maksudnya apa? Tangan itu kan bukan sengaja dari niat dari hati. Yang niat di hati itu yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Begitu. Cek Sumi Ati. Mah, Kasih, Mah. kan kalau zaman sekarang tuh banyak lah. Saya khusus, contohnya. Kalau mau ke toilet itu kan bawa HP tuh, Mah. Nah, sambil buang air tuh lihat-lihat HP gitu. Tiba-tiba lihat Instagram, set, ada yang posting orang lagi baca Quran. Set, jadi ada Al-Quran di dalam itu. Harus gimana tuh, Mah? Harus jangan megang HP. Apa yang Ipan tanyakan sekalian Wah ngomong. Tidak sedikit di masyarakat kita kadang-kadang maaf. Misalnya pencipta lagu. Merenung di WC lama. Ini tidak boleh, makruh. Gak boleh, Mah. Rasul bersabda, kalau kalian pergi ke kamar kecil, buang air besar, buang air kecil, segerakan, selesaikan, tinggalkan itu tempat yang kotor. Makanya doanya naon? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Artinya? Ya Allah. Paling ngarap. Aku berlindung kepadamu Dari? minal khubusi wal khobaisi, dari setan perempuan dan setan laki-laki. Karena jin setan itu betah di tempat kotor. Rasul bersabda, kalau kita buang air besar, buang air kecil, segera selesaikan, tinggalkan tempat itu. Salah. Kalau Anda nyari inspirasi, nyari ide. Ada yang sambil ngerokok gitu, baca koran. Eta teh salah, baca koran. Gawe. Di sono, jangan di kamar mandi. Bukan tempat yang baik. Banyak godaan iblis keliling-keliling kita. Makanya sekali lagi, segera selesaikan. Keluar dari situ, insya Allah setan iblis sudah tidak menggoda kita. Jadi jangan lama-lama kamar mandi itu? Betul. Oke. Apalagi nyari inspirasi, membawa HP. Nanti setelah Ipan tahu sekarang, HP nggak usah dibawa ke kamar mandi. Iya. Jemur ke WC, syukurin. Iya. Nyemplung. Oke. Gitu ya, yaudah oke. Terima kasih, Mas. Mangga, Bu Assalamualaikum Sumi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah. Irfan yakin masih banyak yang mau ditanyakan ke Mama, betul ya? Sok. Tapi waktunya Mana? habis. Oh. Udah 1 jam, Mah. Kita tutup dengan doa saja ya. Baik ibu-ibu, jangan lupa ya Bu. Masya Allah, tabarakallah. Kita harus setia dengan suami kita. Suami setia dengan istri. Kondisi bagaimanapun kita adalah sudah pasangan. Jaga pasangan kita. Jangan sampai pasangan kita melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita angkat tangan yuk. Hadirkan hati kita.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita.